Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai pendidik di SMP Negeri 2 Lubuk Linggau. Dan pada kesempatan saat sekarang ini saya mengajak teman-teman Bapak Ibu semua sebagai guru. Saya akan membagikan informasi. Ini bukan workshop atau pembelajaran ya Bapak Ibu. Saya hanya membagikan informasi yang saya dapatkan melalui pendidikan calon guru penggerak, di mana yang akan saya bagikan ini adalah modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Jadi sekali lagi ini bukan kegiatan pembelajaran, bukan workshop atau pelatihan. Saya hanya berbagi informasi, berbagi pemahaman, dan kebetulan kegiatan ini adalah salah satu tugas yang harus kami penuhi sebagai calon guru penggerak, yaitu melakukan aksi nyata. Dan salah satu aksi nyata yang harus kami lakukan adalah berbagi atau sharing kepada Bapak Ibu semua mengenai modul budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, dalam modul budaya positif ada beberapa materi atau konsep atau teori yang kami pelajari. Di antaranya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Untuk materi pertama yaitu yang dibahas adalah disiplin positif. Sebelum saya lanjutkan, saya mau sharing dengan Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara mengenai disiplin, yang terlintas dalam benak kita selama ini, disiplin itu berkaitan dengan kepatuhan. Padahal pada dasarnya disiplin itu kan berasal dari kata Latin yang artinya adalah belajar. Namun budaya kita, ketika kita berbicara masalah disiplin, itu yang terlintas berkaitan dengan kepatuhan seseorang terhadap aturan. Ya kan, mungkin kita semua sepakat dengan itu. Namun sebenarnya asalnya bukan itu. Disiplin itu artinya belajar. Kemudian selanjutnya ini ada berkaitan dengan disiplin positif ya. Setiap orang yang ingin melakukan perubahan, ya, semua kita sebagai guru pasti berharap anak-anak kita bergerak dari yang mungkin selama ini negatif berubah menjadi positif, terutama yang berkaitan dengan disiplin. Pada dasarnya manusia itu tidak ada yang mau dikontrol oleh orang lain. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai peraturan, kalau kita berbicara mengenai peraturan, berarti yang akan terlintas dalam benak kita akan dikontrol oleh orang lain. Padahal sebenarnya pada dasarnya manusia tidak ada yang mau dikontrol oleh orang lain. Karena yang berhak dan bisa mengontrol tindakan kita, perilaku kita adalah diri sendiri, bukan orang lain. Begitu juga yang berkaitan dengan disiplin. Nah, di sini kita berbicara mengenai disiplin positif. Disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah kita di SMP Negeri 2 Lubuk Linggau. Nah, di sini ada teori tentang stimulus respon dan teori kontrol. Ya, seperti yang sudah Ibu Bapak lihat di depan. Saya tidak akan menjabarkan satu-satu tentang itu, hanya sebagai referensi saja. Kemudian di sini disiplin positif ada bagannya ya. Sebelum kita membuat atau membudayakan disiplin positif di sekolah kita harus memahami dulu langkah-langkahnya, karena disiplin positif itu bisa dilakukan oleh semua warga sekolah, dari guru maupun siswa yang ada di sekolah. Nah, di sini dari sisi guru dan siswa kita bisa lihat, ketika
kita akan menerapkan disiplin positif. Disiplin seperti apa yang akan kita terapkan, yang akan menjadi budaya di sekolah kita, ya. Seperti di sini ada makna disiplin yang dijelaskan di dalam bab ini. Makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dari menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian setelah siswa melakukan sesuatu, melakukan tindakan, ada beberapa teori motivasi yang mendasari. Ada teori ekstrinsik dan intrinsik. Teori motivasi yang pertama yaitu siswa melakukan tindakan, baik itu mengenai disiplin positif atau hal-hal yang lain, itu motivasinya didasarkan dari luar, seperti misalnya untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Itu adalah motivasi dari luar diri siswa. Kemudian motivasi seperti apa yang terbaik? Itu adalah motivasi yang datang dari dalam diri siswa, intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ketika siswa sudah mempunyai itu, maka nilai-nilai kebajikan itu akan bisa diikuti dan akan bisa diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan nanti akan diturunkan menjadi keyakinan kelas. Ya. Kemudian teori motivasi ini juga berkaitan atau berkesinambungan dengan posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, namun ya dari beberapa posisi kontrol ini ada beberapa posisi yang hendaknya untuk saat ini kita tidak berada di posisi itu lagi. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai pembuku. Mungkin kita semua secara sadar atau tidak, kita sebagai guru itu pernah memposisikan diri sebagai pembuku. Ketika kita memposisikan diri sebagai pembuku, teori motivasi yang timbul dari dalam diri anak itu akan timbul dari eksternal, dan itu sebenarnya tidak baik, karena anak mematuhi sesuatu atau mengikuti sesuatu itu karena terpaksa, bukan karena keinginan dari dalam diri. Kemudian ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, dan itu pun juga harus kita hindari seharusnya. Kemudian yang selanjutnya yang mungkin pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa kita posisikan diri sebagai posisi kontrol, sebagai teman atau pemantau. Namun ini tidak semua posisi ya Bapak Ibu, karena ada kondisi-kondisi siswa tertentu yang mungkin posisi kontrol seperti teman ini tidak cocok untuk kita terapkan. Nah, yang lebih bagus lagi itu posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru adalah sebagai manajer, dimana kalau guru sebagai manajer itu, dengan posisi sebagai manajer kita bisa mengajak siswa kita untuk berdiskusi, berdialog, sehingga ketika siswa melakukan kesalahan pun kita dengan diskusi dan berbicara dengan cara yang baik itu akan membawa anak untuk bisa berpikir terbuka, memahami kesalahan, mengakui kesalahan, kemudian berusaha untuk bertanggung jawab dengan apa yang dibuat. Jika itu adalah sebuah kesalahan, akan bertanggung jawab untuk memperbaiki. Dan itu bisa dilakukan ketika kita memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Namun ketika kita sebagai penghukum,
anak tidak akan bisa kita ajak berdiskusi secara baik, dan untuk bisa memahami dan bertanggung jawab itu anak akan susah, ya. Dan ketika kita menjadi penghukum, hal yang terjadi adalah anak akan merasa tersakiti, bukan yang menyadari, namun bisa menyakiti, baik itu bisa menyakiti psikis maupun fisik siswa. Kemudian selanjutnya bisa didisiplin, ya, maka disiplin itu adalah belajar. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah cikal bakal kita untuk membuat keyakinan kelas, ya, cikal bakal untuk membuat keyakinan kelas, di mana nilai-nilai ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya tadi sudah teori motivasi, kemudian ada teori restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ini ada ciri-ciri restitusi, mungkin tidak perlu saya jelaskan satu-satu, ya. Selanjutnya, nah ini dalam lingkaran ini untuk menjadi budaya positif itu ada step terendah, itu adalah peraturan. Setiap sekolah, bukan hanya sekolah sih sebenarnya, bahkan mungkin instansi lain yang dari pemerintah ataupun tidak, pasti mempunyai aturan. Jangankan di instansi, ya, di rumah saja kita semua pasti punya aturan tersendiri. Dari peraturan adalah hal yang bersifat konkret atau nyata. Namun dari peraturan ini bisa next levelnya itu menjadi keyakinan. Kalau keyakinan itu sifatnya adalah abstrak. Dan keyakinan di sini adalah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya bahasa yang digunakan pun sangat positif, ya. Jadi dari keyakinan kelas yang diterapkan kemudian menjadi timbulan lingkungan positif yang besar di lingkungan sekolah. Ketika sudah mencapai itu, untuk menjadi budaya positif di sekolah itu akan lebih mudah. Kalau kita berbicara mengenai budaya itu kan sangat luas, maknanya sangat luas, di mana budaya berkaitan dengan tindakan, tingkah laku, perilaku, perkataan yang membudaya atau sering dilakukan sehari-hari di sekolah. Jadi budaya positif ini seharusnya menjadi hal yang sangat penting kita perhatikan di sekolah, terutama kita guru, dan yang bisa menciptakan itu adalah kita semua, guru dan siswa. Dimulai dari guru mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas, melaksanakan secara konsisten, dan timbulan lingkungan positif di lingkungan sekolah dilakukan dengan konsisten
menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, apa sih yang dikatakan dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas, ya? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, ya, kata-katanya bisa seperti yang sudah saya terapkan di kelompok belajar saya, bimbingan kelompok. Saya mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Kalau selama ini sebenarnya keyakinan kelas ini bukan hal yang asing bagi guru, ya. Selama ini labelnya itu bukan keyakinan kelas. Biasanya kita mengatakannya adalah kontrak belajar. Namun kalau kontrak belajar itu sama seperti peraturan, ya, sifatnya konkret, nyata. Tapi beranjak dari situ bisa menjadi keyakinan kelas. Kata-kata itu sangat positif, misalnya saling menghargai, saling menghormati, bergotong royong, kemudian saling menyayangi. Nah, kata-kata untuk keyakinan kelas itu seperti itu. Sedangkan kalau peraturan kelas kan tidak seperti itu. Nah, ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas terlihat dalam bagian ini, dalam bagian yang saya tampilkan. Ini peraturan itu misalnya selalu kembalikan bentuk ke tempatnya. Sedangkan keyakinan kelas itu bentuknya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan keyakinan kelas itu bentuknya adalah menghormati orang lain. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita bisa membuat keyakinan kelas itu di kelas yang kita ajarkan masing-masing, supaya beranjak dari keyakinan kelas yang dibuat bisa menciptakan lingkungan positif dan menjadi budaya di sekolah kita, menjadi budaya positif. Dan ada juga teori hukuman dan penghargaan. Ini kalau berbicara mengenai hukuman dan penghargaan serta nanti ada restitusi juga, ya. Kalau kita berbicara mengenai hukuman ataupun konsekuensi, biasanya kita sering salah persepsi, ya Bapak Ibu. Yang mana konsekuensi, yang mana hukuman, biasanya kadang sering jadi abu-abu. Oleh karena itu sebagai guru kita harus paham dulu itu apa. Kalau yang dinamakan hukuman biasanya itu antara hukuman dengan peraturan yang dilanggar itu biasanya tidak ada toleransinya dan terjadinya tiba-tiba. Misalnya, ya, kalau bentuk hukuman sini kan ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini berarti peraturan sekolah yang dilanggar adalah jadwal masuk sekolah, ya kan? Yang dilakukan hukumannya adalah mencatat 100 kali. Kira-kira ada korelasi tidak antara hal yang dilakukan setelah melakukan pelanggaran peraturan dengan aturan yang dilanggar? Nah, itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi itu antara tindakan yang diberikan kepada siswa terhadap peraturan yang dilanggar itu ada korelasinya, jadi jelas. Sini kan ada contohnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret dengan kertas juga, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, kira-kira seperti itu, ya Bapak Ibu, sekilas perbedaan antara hukuman dan
ini ada teori kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anak, sebenarnya bukan cuma murid, bukan cuma siswa, setiap yang dilakukan oleh orang ya, pasti ada hal yang mendasar, terutama siswa di sekolah. Ketika siswa melakukan kesalahan di sekolah, ada hal yang mendasari di balik itu. Tindakan yang dilakukan itu untuk apa? Biasanya tindakan yang dilakukan oleh siswa itu berkaitan dengan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, ada beberapa kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi sebagai guru seharusnya kita sebelum melakukan tindakan ke siswa, kita pahami dulu apakah yang dilakukan siswa ini berkaitan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan yang dia butuhkan, sehingga melakukan tindakan yang mungkin salah di sekolah. Jadi perlu kita pahami ya. Kemudian di posisi kontrol tadi, langsung saja ke materi terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita untuk menangani atau melakukan tindakan kepada siswa ketika melakukan suatu, bisa dikatakan pelanggaran atau tindakan yang salah di sekolah. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan sesuatu, tahapan pertama yang harus kita lalui itu adalah menstabilkan identitas. Sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh siswa, kita harus melakukan menstabilkan identitas dulu. Nah, di mana pada posisi ini, pada tahap ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Tapi bukan berarti kita memaklumi apa yang dilakukan oleh siswa yang salah ya. Namun kita tidak boleh mendonkan anak supaya anak tidak berubah. Kalau didonkan dulu biasanya kemungkinan untuk berubah itu susah. Karena di sini kata-kata yang bisa digunakan, misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita menenangkan dulu. Pada tahapan ini sebagai guru kita menenangkan siswa. Setelah ditenangkan, kita lanjutkan tahap selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini validasi kebutuhan. Jadi kita harus memvalidasi dulu tindakan yang dilakukan itu. Kita mendorong anak supaya mereka itu sadar kalau yang dilakukan adalah salah. Dan selanjutnya tahapan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan sekolah. Kita dorong anak, tidak ada diskusi supaya dari tahapan-tahapan yang sudah dilalui, kita membawa anak untuk bisa bertanggung jawab yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, supaya mereka berpikir apa yang harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang salah. Kemudian mereka yang akan mengeksekusi. Kita sebagai guru hanya membimbing dan mendorong, ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, saya hanya sharing dan berbagi. Saya mohon maaf jika memang ada yang salah dalam penyampaian saya. Saya juga masih belajar. Namun walaupun mungkin tidak terlalu banyak yang dapat saya sampaikan, saya berharap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk Bapak Ibu. Mungkin
mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ini kelas 9 10. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian ini, masing-masing supaya apa yang kita rencanakan hari ini dapat ini selesai. Selanjutnya seperti biasa kegiatan webinar kelompok yang sudah kita rencanakan sebelumnya pada hari ini akan kita laksanakan. Ini adalah kelompok kecil dari kelas 9 10 ya. Hari ini kita akan membahas topik yaitu topik bebas, di mana topiknya berasal dari kalian semua. Namun sebelum itu ibu mengajak kalian semua untuk membuat sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini bertujuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Mulai kecil yaitu kelas, dan kecil lagi yaitu bina kelompok. Nah, keyakinan kelas ini dibuat sekali lagi demi kenyamanan dan ketentraman kita sebagai anggota kelompok di dalam kelas. Di kelompok keyakinan kelas ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan, dan nanti manfaatnya akan dirasakan oleh kita semua. Ini namanya adalah keyakinan kelas ya, bukan peraturan. Jadi keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara siswa dan guru. Dalam hal ini adalah ibu. Keyakinan kelas ini ibu serahkan ke kalian semua. Apa yang akan menjadi keyakinan nanti kita sepakati dan kita taati, kemudian nanti masing-masing kalian menentukan masing-masing ya situasi ini, masing-masing tulis di sini, kemudian akan tempel di karton, akan kita tunjukkan. Jadi setiap kali kita hal yang sudah kita buat itu harus diingat. Sebenarnya bukan pada saat itu saja, namun kegiatan seperti ini, budaya seperti ini bisa diterapkan untuk semua kegiatan, baik budaya kita berbuat sekalian lain ataupun dengan sekalian sendiri. Saya bisa dipahami. Sebelum kita menyepakati, ibu minta kalian masing-masing mengemukakan satu pendapat apa sih yang harus jadi keyakinan kelas kita. Boleh dari Dewa dulu. Oke, mohon sempat pada tempatnya ya. Apakah yang lain sepakat dengan apa yang Dewa? Silakan tulis.
Kemudian lanjut lagi sebelah kanan, saling menghargai sesama teman ya. Apakah semuanya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh temanmu? Sepakat. Tulis di sini ya. Saling menghargai sesama teman. Kemudian yang cowok Hazel, coba dari Hazel apa yang bisa kita sepakati untuk Toleransi atau memahami beragama. Oke, bagus. Silakan ditulis nanti Hazel. Baru 3 ya. Masing-masing. Terus Rizky, apa Rizky? Oh, menghormati guru. Selama ini tidak hormat sama guru. Rizky. Oke, tulis ya. Terus ini Ridho. Kalau dari Ridho apa Ridho? Mengerjakan tugas tepat waktu. Bukan bantu ya. Terus apa dulu? Bat. Itu disiplin. Oke, bisa diimplementasikan robat disiplin. Bisa. Oke. Udah. Oke, silakan ditulis. Jadi tadi ini apa tadi keyakinan terus saling membantu, menghargai waktu. Boleh silakan masuk tulis. Ini lanjut. Oke, temennya ini ya. Ini tadi Raya oke, menjelaskan menjadi aspirasi sama. Ya, berarti masing-masing sudah
mengemukakan pendapatnya masing-masing ya, dan kita sepakati semuanya menjadi keyakinan kelas. Kita yakini bahwa apa yang sudah disampaikan itu bisa menciptakan keamanan, kenyamanan, ketertiban ya, ketika kita melaksanakan proses pembelajaran di sekolah, terutama di kelas. Dari kelompok kecil ini nanti akan menjadi budaya positif yang bisa kita kembangkan dan terapkan di sekolah. dilakukan oleh orang lain, termasuk siswa yang lain juga yang tidak perlu merasa takut atau merasa gimana ya. Ibu manggil ke sini cuma pengen tahu kenapa alasannya kok Aini dibawa HP ke sekolah. Alasannya untuk menghubungi orang tua di rumah supaya menjemput saat pulang sekolah, dan karena tidak diperbolehkan membawa motor, jadi membawa HP. Oke, Ibu paham, berarti Aini bawa
berdasarkan keyakinan sekolah yang tidak tepat karena peraturan di sekolah tidak diperbolehkan membawa HP. Oke, berarti ini paham ya. Walaupun itu ada suatu kebutuhan yang menjadikan Aini harus bawa HP, berarti Aini menyadari kalau itu adalah sebuah kesalahan. Ada cara yang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan yang Aini Ada meminjam HP bapak atau ibu guru untuk menghubungi orang tua di rumah. berarti yang tahu ya salah satu cara yang bisa dilakukan untuk bisa menghubungi orang tua untuk sekolah tersebut dengan cara meminjam HP yang ada di sekolah. Ini ingat kan keyakinan sekolah mengenai HP bawa ke sekolah itu pada saat awal masuk sekolah. Ingat nggak? Berarti Aini tahu itu adalah kesalahan. Oke, tidak masalah. Kesalahan yang dilakukan itu bisa diperbaiki. Aini tahu tindakan yang dilakukan itu adalah salah. Kemudian apa yang bisa Aini lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Menaati peraturan sekolah dengan cara tidak membawa HP lagi untuk demi kenyamanan dan demi menaati peraturan. Aini tahu berarti Aini harus bertanggung jawab dan karena sudah melakukan kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Seperti yang sudah kita jalankan di sekolah mengenai HP, bahwa kalau HP itu diambil di sekolah, yang berhak mengambil HP kembali itu adalah orang tua. Jadi Aini nanti di rumah silakan sampaikan ke orang tuanya kalau HP itu bisa diambil jika orang tuanya yang mengambil. Yang terpenting Aini sekarang menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah kesalahan. Oke, dan akan memperbaiki. Dan tidak membawa HP. Oke, dengan alasan apapun ya. Saat setelah ketemu ibu di BK, perasaannya awal-awal takut, tegang karena dipanggil di BK. Tapi saat sudah merasa plong dan nyaman dan lebih memahami peraturan sekolah dan tidak akan mengulangi lagi. Setelah berbincang dengan guru yang bernama Hevi, saya berniat memotong rambut sesuai keyakinan yang ada di sekolah dan saya merasakan rasa kelegaan, plong, dan tidak malu lagi kalau memotong rambut. Dari saya sekian, terima kasih. Saya tahu kenapa dipanggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Jadi perlu Ibu kasih tahu ya. Ya, Bu. Yosef dipanggil ke sini karena alasannya Yosef tidak mematuhi keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati di awal masuk, ya. Karena kenapa? Rambut Yosef panjang, ya. Tapi Yosef tidak perlu takut kenapa dipanggil ke sini karena hal yang Yosef lakukan itu biasa dilakukan oleh siswa yang lain juga. Bukan cuma Yosef yang pernah rambut panjang, pernah melakukan kesalahan ini, jadi Yosef tidak perlu merasa takut atau gugup dipanggil ke sini ya. Ya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu pengen tahu dulu kenapa Yosef susah kalau disuruh potong rambut. Kalau rambut panjang itu kita merasa percaya diri atau lebih senang aja gitu, Bu. Oke, merasa lebih percaya diri dan senang ya. Iya, Bu. Baiklah, kalau misalnya merasa senang dengan rambut panjang, tapi apakah itu selaras dengan keyakinan sekolah yang kita punya? Tidak, Bu. Tidak. Keyakinan
sekolah kita seperti apa mengenai tata tertib tentang rambut? Kalau memasuki SMP 2, memangkas rambut sesuai dengan aturan yang berlaku atau keyakinan yang berlaku di sekolah, seperti 0,5 cm. Oke, baik. Berarti kan sebenarnya Yosef tahu ya keyakinan sekolah yang kita punya itu seperti apa. Untuk memenuhi hasrat senang karena rambut panjang, apakah itu hanya dengan rambut panjang saja? Atau ada cara lain? Kalau dengan memotong rambut tidak merasa senang kah? Malu aja gitu Bu kalau motong rambut pendek. Sudah dicoba? Sudah pernah dicoba? Sudah. Sudah. Tidak sesuai dengan muka. Oh, tidak sesuai dengan muka. Oke. Yang memberikan penilaian seperti itu siapa? Diri sendiri atau orang lain? Dari diri sendiri. Oh, dari sendiri, bukan orang lain ya. Bukan. Padahal sebenarnya keyakinan sekolah atau aturan yang dibuat oleh sekolah itu demi kita semua. Tidak ada orang yang terlihat jelek hanya karena kita rapi. Oke? Ya, Yosef. Sebenarnya Yosef tahu ya keyakinan sekolah kita seperti apa mengenai rambut. Apakah setelah ini Yosef akan mempertahankan keyakinan yang Yosef punya? Setelah ini saya akan memangkas rambut saya sesuai dengan keyakinan yang berlaku di sekolah ini. Oke. Kalau dipangkas masih merasa kurang pede kah atau malu kah? Ini tidak pede, aturan sekolah tetap dijalani. Oke, baik. Sebenarnya tidak ada yang terlihat jelek ketika kita mengikuti aturan atau keyakinan sekolah ya. Jadi setelah ini Yosef akan memangkas rambut sesuai dengan aturan sekolah. Karena yang Yosef lakukan itu adalah sebuah kesalahan, walaupun hal itu demi memenuhi hasrat kesenangan diri pribadi ya. Oke, kalau setelah ini Yosef akan melakukan pangkas rambut, Ibu akan lihat besok seperti apa. Oke, Yosef bisa menjalankan apa yang sudah disampaikan tadi. Siap bisa Apa itu? memangkas rambut sesuai keyakinan yang ada di sekolah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilbi Mantoro. Saya adalah seorang guru BK di SMP Negeri 2 Lubuk. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait pengalaman saya mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Happy Sastra pada forum berbagi pada calon guru penggerak kepada teman guru sejawat yaitu kami. Ibu Happy kemarin menjelaskan tentang disiplin positif, tentang posisi kontrol, kemudian juga bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru dalam mensikapi masalah yang sedang siswa alami. Tentu banyak ilmu-ilmu atau pengetahuan baru yang saya peroleh dari apa yang Ibu Happy sampaikan kemarin. Salah satunya posisi kontrol. Yang saya tahu, posisi kontrol itu kita khususnya sebagai guru adalah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Namun ternyata dari pengalaman kemarin, ternyata kita atau guru bisa juga bertindak sebagai teman, pemantau, atau yang paling baik adalah sebagai manajerial. Manajer di sini adalah maksudnya upaya kolaborasi antara guru dan murid demi menciptakan kondisi atau lingkungan yang ideal. Dengan balik lagi, tujuan utamanya adalah agar siswa itu bertanggung jawab, mandiri, dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian di sini manajer sini adalah memfokuskan ke kemampuan diri siswa dan kemampuan teman-teman di lingkungannya. Penekanan di sini bukan pada konsekuensi, namun pada kolaborasi antar murid untuk memperbaiki kesalahan tadi. Kemudian bagaimana guru manajer ini diterapkan, yaitu dengan teknik restitusi atau yang Ibu Happy jelaskan kemarin pada segitiga restitusi. Itu nggak salah, yang pertama ada
menstabilkan identifikasi. Yang kedua ada memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini adalah anak yang berbuat salah itu karena ada sesuatu, ada kebutuhan yang belum mereka terpenuhi. Oleh karena itu, kita di sini harus menyadarkan dengan kalimat-kalimat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti berbuat salah. Kemudian yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat salah. Kuncinya di sini adalah memahami dan menerima. Seperti ini mirip-mirip kalau di BK itu unconditioning positive regard. Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di teori kontrol, motivasi internal itu kan adalah motivasi yang paling baik. Setelah kita menerapkan dua teknik sebelumnya, maka anak seharusnya akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya, sehingga bisa kembali ke kondisi ideal. Serangkaian kegiatan tadi tujuannya adalah satu, yaitu membuat atau menciptakan peserta didik yang merdeka, yaitu yang bertanggung jawab, mandiri, dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya juga banyak termotivasi yang jelas dari Ibu Happy. Ya, semoga kedepannya beliau sukses dan kami pun bisa mengikuti jejaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Saya salah satu guru BK yang ada di SMP Negeri 2 Lubuk Linggau. Baiklah, pada kesempatan ini saya sedikit berbagi pengalaman saya terkait dalam kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Happy Sastra pada kegiatan kemarin, yaitu forum berbagi calon guru penggerak yang disampaikan kepada rekan-rekan kerja. Pada forum berbagi kemarin, Ibu Happy banyak menjelaskan tentang materi-materi yang sangat menarik dengan semangat dan energi, yang mana salah satu materinya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah proses pembelajaran, yang mana disiplin positif juga merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif juga suatu cara penerapan disiplin tanpa ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Dijelaskan juga disiplin itu berbeda dengan hukuman, yang mana hukuman lebih mengarah pada pengendalian atau pengontrol perilaku seorang anak atau tindakannya, sedangkan disiplin lebih menekankan kepada tanggung jawab atas perilakunya mengenai pengendalian serta kepercayaan bahwa anak tersebut mampu mengembangkan dan memahami bagaimana perilaku yang pantas untuk dilakukan. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Happy, itu membuat saya lebih tertarik untuk mempelajari lagi apa itu disiplin positif agar lebih memahami anak didik, dan saya akan menerapkan apa yang disampaikan oleh Bu Happy setelah saya belajar lagi tentang disiplin positif kepada siswa-siswa, agar siswanya lebih bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk Ibu Happy, terima kasih atas semangat yang diberikan kepada kami sebagai teman sejawat atau rekan kerja, atas semangatnya agar kami bisa lebih banyak belajar lagi apa itu tentang disiplin positif. Untuk Ibu Happy tetap semangat dalam menjalankan tugas dari calon guru penggerak. Dari kegiatan keyakinan kelas yang kami lakukan bersama Bu Happy tadi,
Saya meyakini bahwa keyakinan kelas tersebut dapat kami lakukan dan dapat kami laksanakan agar kelompok kelas kami dapat belajar dengan tenang dan dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Jadi kegiatan keyakinan kelas yang kami lakukan tadi, saya meyakini bahwa saya bisa melakukan keyakinan kelas dengan baik agar kami dapat belajar dengan baik dengan nyaman di kelas. Saat setelah ibu-ibu di BK, rasanya awal-awal takut, tegang karena dipanggil di BK. Tapi saat sudah merasa plong dan nyaman dan lebih